Malam itu angin membawa rasa yang lain. Bukan hanya dingin, tapi seperti ada bisikan yang menempel pada kulit. Di kampung nelayan kecil itu, rumah-rumah berjajar menyerupai barisan perahu yang tengkurap. Lampu minyak berkelip lemah, dan laut tampak seperti kain hitam yang bernafas. Nina duduk di tepi ranjang. Kedua tangan masih menggenggam jarum jahit yang belum sempat ia pakai. Hatinya tak tenang. Ombak di kejauhan berdentum seperti palu yang menggatu-genggetak janji lama. Ketika jam dinding berdentang 2 kali, ia mendengar sesuatu. Bunyi engsel, langkah yang tidak seharusnya ada di rumah yang terkunci. Pintu depan terbuka pelan, dan angin malam membawa bau asin yang terlalu kuat. Seperti laut memutuskan untuk masuk dan bertamu. Nina ingat betul, malam sebelum badai, suaminya, Dava, pergi. Ia pergi seperti biasa, menata jaring, memeriksa perahu, bercanda dengan para tetangga di dermaga sambil menunggu bulan. Mereka hidup dari laut. Laut memberi, laut juga menuntut. Dava selalu lebih dekat dengan laut daripada dengan kata-kata. Ia jarang berbicara tentang takutnya. Laut itu seperti ibu, kadang lembut, kadang marah, kata Dava, menyibakkan rambutnya yang sudah mulai memutih di pelipis. Nina menelan cemasnya, menyeka tangan Dava yang kasar, dan berpikir semuanya akan baik-baik saja. Seperti biasanya, malam itu angin berubah jadi buruk dalam beberapa jam. Gerimis menjadi hujan, hujan menjadi badai yang menjerit. Gelombang melambung tinggi, memukul perahu-perahu kecil, seperti batu yang dilempar ke tembok. Di dermaga, lampu-lampu padam satu persatu. Para nelayan berusaha menambatkan perahu dan berteriak menguatkan satu sama lain. Dava memegang tangan Nina sebentar sebelum naik ke perahunya. Bibirnya menarik senyum tipis. "Jangan khawatirkan aku," katanya. Nina memandang perahu yang makin kecil di cakrawala dan tiba-tiba cemas, seperti ada yang rapuh di dalam dirinya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Nina tertidur setengah sadar di ruang tamu. Menunggu kabar, ia terbangun oleh bunyi engsel dan suara langkah di rumah. Jantungnya terpacu. Di ambang pintu, sosok basah berdiri. Dava. Ia berjalan seperti orang yang baru menyeberang samudra. Rambutnya basah menempel di dahi. Jaketnya meneteskan air asin ke lantai yang beralaskan tikar. Wajahnya pucat, tetapi ada senyum tipis di bibirnya yang membuat Nina lega sekaligus takut. Senyum itu bukan senyum penuh, seperti senyum yang dipaksakan oleh seseorang yang baru belajar meniru kebahagiaan. "Ada apa, Dav?" Suara Nina gemetar, tapi berusaha tenang. Dava hanya mengangguk dan masuk. Bau laut begitu kuat, menutupi aroma minyak tanah dan keringat. Ia menjatuhkan sapu tangan yang basah ke lantai. Butir-butir pasir kecil berhamburan. Karena suara badai masih meraung di luar, mereka hanya menerangi ruang tamu dengan satu lampu minyak. Dava duduk di meja makan, mengambil nasi yang sudah dibuat Nina tadi sore, dan mulai makan pelan. Ia tidak berbicara. Kadang matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu yang belum datang. Selama makan, Nina memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Tangan suaminya dingin, walau baru saja masuk dari hujan. Ketika Dava menaruh sendoknya, ada butiran garam di ujung jari yang berkilau seperti kristal kecil. Lantai tempat ia berdiri basah, tapi jejaknya berhenti 2 langkah sebelum lemari, seperti ada kemauan yang menahan tubuhnya. Waktu berjalan lambat. Bunyi ombak di luar seperti mengintip melalui kaca. Dava tersenyum sekali lagi. Senyum yang membuat kulit Nina merinding, lalu pergi ke kamar tanpa kata. Pintu kamar diketuk pelan. Dava masuk, menutupnya dari dalam. Ia mendengar suara baju ditutup, suara air di wastafel, lalu keheningan yang tebal. Sesaat kemudian, ia mendengar napas yang teratur, napas suaminya. Nina menyelinap
ke ambang pintu. Di dalam kamar, tubuh Dava berdiri di jendela, menatap laut yang menari liar. Mata mereka bertemu. "Tidurlah, Ni," katanya singkat. Ia menutup pintu dan menarik selimut, tapi tak kunjung tidur. Malam terasa panjang, dipenuhi bani-bani yang bukan semuanya berasal dari rumah. Ketika fajar mulai merayap, Nina terbangun oleh suara ramai dari luar. Ia membuka pintu kamar dan menemukan seluruh kampung berkumpul di jalan. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini pucat. Bisik-bisik melingkar seperti kabut. Seorang tetangga, Pak Saman, yang selalu menjadi orang pertama memberi kabar buruk, datang mendekat dengan langkah gemetar. "Dava," suaranya tercekat. "Perahunya tenggelam. Kita menemukannya, nih." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam perut Nina. "Di mana?" Suaranya seperti hilang. "Diteluk. Perahu Dava terbalik. Kau tahu badai tadi malam. Ada badan yang masih terjebak di dalam perahu kita. Kita baru saja menemukannya." Pak Saman menunduk, memejamkan mata sejenak. Beberapa orang menutup mulut, menahan air mata. Di bibir warga terdengar doa-doa pendek, lantunan pengharapan yang tak sempat menjadi jawaban. Nina merasakan dunia berputar. Ia ingat setiap detail malam itu. Senyum Dava, Kara, Ea Makon, garam di jari-jarinya. Bagaimana jejak basah berhenti di lantai. Semua itu bertabrakan dengan bayangan tubuh yang ditemukan di perahu. Takmeng, ia melihat jam di dinding. Tangan jarum menunjuk waktu mereka menemui jasad. Lebih dari 1 jam setelah Dava masuk rumah. Bagaimana bisa? Mengapa tubuh yang ditemukan masih berada di perahu, sedangkan tadi malam suaminya duduk di meja makan di rumah mereka? Warga mulai bercerita. Mereka menggambarkan perahu yang ditemukan mengambang miring. Sebagian badan masih terjepit di bawah papan yang patah. Ada bekas-bekas karang di tubuh itu. Rumput laut menempel di rambut, dan tali yang melilit seperti cengkraman marah. Mereka bilang malam itu gelap sekali. Siapapun yang mendengar panggilan dari laut biasanya tak akan datang sendiri. Beberapa orang menatap Nina dengan campuran iba dan sesuatu yang lain. Takut. Nina berbalik ke rumah. Lantai masih basah di tempat yang sama. Sendok di meja masih berantakan, seperti baru saja ditinggal. Tirai masih menggantung basah karena jendela yang tadi malam terbuka sedikit, seolah ada angin yang lewat dari sana. Nina menyentuh tali kain di pinggir meja. Garam di ujung jari yang ia sentuh ternyata terasa seperti kristal asing yang menyisakan dingin yang tak wajar. Ia menelusuri jalan pikirannya. Mungkin Dava pulang sementara, kemudian menerjang kembali ke laut untuk menyelamatkan seseorang atau untuk memeriksa perahu, dan malapetaka terjadi. Namun cerita itu tidak cocok dengan apa yang ia rasakan semalam. Ada sesuatu yang lain, sesuatu di antara hidup dan mati. Tetangga-tetangga berdatangan membawa berita lebih rinci yang makin mengusik. Ada saksi mata yang melihat perahu Dava pada malam yang sama. Sebuah bayangan yang melayang di permukaan air, tampak seperti orang yang sedang menepi, namun kemudian ditarik kembali oleh ombak. Ada juga yang bilang mendengar suara panggilan seseorang yang memohon di tengah badai. Suaranya terdistorsi seolah datang dari bawah air. Orang-orang yang mendengarnya merinding, karena suara itu tak seperti suara manusia biasa, lebih seperti rintihan yang kenal namun rapuh. Untuk pertama kalinya, Nina merasa ada yang menempel pada memori tempat tidurnya. Jejak basah yang berhenti 2 langkah sebelum lemari. Senyum pucat yang seperti pinjaman. Napas yang terasa terlalu teratur. Ia ingat saat menatap mata suaminya di kamar, lalu mengiyakan untuk tidur. Ia menutup mata, tetapi ada gambar yang tak bisa ia hapus. Bayangan Dava yang melayang ke arah jendela, membiarkan angin malam menyapu tubuhnya. Sekarang, di pagi yang cerah dan kejam itu, tubuh Dava ditemukan. Tetapi tubuh itu tak pernah meninggalkan perahu sampai ditemukan. Waktu seperti retak, membiarkan 2 kenyataan berdiri berhadapan.
Suaminya duduk di meja makan semalam, dan suaminya yang lain terjebak di bawah papan perahu. Nina merasakan ketidakharmonisan itu seperti sebuah luka baru. Ia berjalan ke arah perahu yang sedang ditambatkan di dermaga, menatap yang tertutup kain, dan diajak menjauh oleh tetangga. Di antara Ishak dan doa ada sirna logika, dan saat itulah beberapa orang mulai berbicara tentang hal yang tak biasa, tentang arwah yang mampu pulang, tentang ikatan yang kuat antara orang yang akan mati dan rumah yang ditinggalkannya. Saat hari beranjak siang, desa diselimuti bisu tegang. Nina duduk di ambang jendela, menatap ke laut yang kini tenang, seperti jok tidur. Ia tidak tahu harus merasakan apa, marah, takut, bingung, atau hancur. Di benaknya, potongan-potongan malam itu berputar cepat. Ia mengingat suara langkah suaminya di rumah langkah yang berat, tapi meyakinkan. Ia mengingat cara suaminya makan tanpa bicara, seolah menelan kata-kata yang belum sempat diucapkan. Dan yang paling menancap, ketika Dava menatapnya di kamar dan mengatakan tidurlah. Nih, apa maksudnya? Tidur sebagai penghiburan atau tidur sebagai perpisahan yang lembut? Malam menunggu di balik matahari yang baru, dan desingan angin mengirim pesan yang tak bisa diartikan. Nina tahu sesuatu tak selesai. Ada benang yang putus di antara dua dunia, benang yang mungkin telah direnggangkan oleh badai, tetapi tidak benar-benar putus. Ia merasa ada yang menunggu jawabannya, sesuatu yang pulang sebelum tubuhnya benar-benar kembali. Di bawah permukaan air yang sunyi, di antara papan perahu yang masih menahan tubuh Dava, mungkin ada rahasia yang menuntut untuk diungkap. Namun di rumah kecil itu, di antara rasa kehilangan yang bertali-tali, Nina hanya bisa menunggu jawaban yang tak kunjung datang, sambil merasakan bahwa malam nanti dan malam-malam berikutnya akan membawa kunjungan yang lain yang tidak pernah ia undang. Di akhir bab 1, kampung itu bersiap untuk ritual kecil yang biasa dilakukan bagi mereka yang hilang di laut. Doa, nyala lilin, dan cahaya yang diarahkan ke laut. Namun di benak Nina, yang lebih menakutkan bukanlah apa yang dilakukan orang lain, melainkan kilau garam di ujung jarinya dan ingatan pada senyum pucat yang pulang di tengah badai. Senyum yang tidak seharusnya dipinjam hanya untuk satu malam. Senyum yang membisikkan janji tanpa kata, bahwa bukan semua yang tenggelam tetap di dasar. Beberapa pulang lebih dulu, membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak pagi itu, rumah Nina seperti kehilangan detaknya. Lantai tempat jejak Dava berhenti 2 langkah, sebelum lemari tidak mengering, meski matahari sudah memanjat tinggi. Seolah air itu bukan sekadar air laut, tapi sesuatu yang tak mengikuti hukum dunia. Nina sudah mencoba mengelapnya 3 kali. Setiap ia mengusap, basahnya memudar, lalu muncul lagi setelah ia memalingkan wajah. Bukan kubangan, hanya jejak 2 tapak samar yang membentuk bayangan kaki, seolah seseorang masih berdiri di sana. Nina mulai merasa rumah itu bukan lagi rumah. Ia tidak tahu apakah ia kehilangan suaminya sekali atau 2 kali. Yang ia tahu, sejak Dava ditemukan, malam terasa lebih dekat. Bahkan siang hari pun terasa seperti ditekan oleh kabut. Di luar, warga kampung mulai sibuk mempersiapkan pemakaman. Tubuh Dava yang ditemukan masih terjebak di perahu memang sudah diangkat, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk dikuburkan. Warga datang silih berganti, membawa makanan, membantu menata rumah, atau sekadar duduk untuk menemani. Namun, Nina memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali ada orang masuk rumah, mereka tidak pernah melewati batas 2 langkah itu. Mereka berhenti sedikit di depan, entah kenapa, dan memilih duduk di kursi dekat pintu. "Dingin ya rumahmu nih," kata seorang tetangga, sambil menggosok lengannya. Padahal matahari terik sekali. Nina hanya mengangguk. Ia tidak ingin bercerita apapun tentang malam ketika Dava pulang. Ia tahu
Ia harus bicara. Tapi setiap mencoba menjelaskan, tenggorokannya terasa seperti menelan pasir. Menjelang sore, datanglah Pak Saman. Lelaki tua yang menghormati laut lebih daripada dirinya sendiri. Ia duduk di serambi, merokok pelan sambil menatap jauh ke arah ombak. "Nina," katanya perlahan, "aku tahu ini waktu yang sulit, tapi ada yang harus kau dengar." Nina memandangnya, bingung dan takut pada saat yang sama. "Kau tahu apa yang dikatakan orang-orang yang semalam berada di dermaga?" "Lanjut." "Mereka bilang, sebelum badai semakin parah, beberapa orang sempat melihat bayangan seseorang berdiri di ujung perahu Dava, seperti sedang mencoba melambaikan tangan." Nina menelan ludah. "Itu mungkin Dava sebelum." "Tidak, nih. Bayangan itu terlihat setelah perahu mereka lihat terbalik. Setelah mereka tak bisa menyelamatkan siapapun lagi." Bibir Nina bergetar. "Lalu, itu siapa?" Pak Saman menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Beberapa orang bilang, kadang ruh seseorang belum siap pergi. Kadang mereka pulang dulu untuk melihat rumahnya terakhir kali, untuk menenangkan hatinya, atau menyelesaikan sesuatu yang tertinggal." Kata-katanya menggantung seperti kabut sore. Nina memejamkan mata. Ia tahu itu bukan sekadar cerita. Ia tahu ruh itu memang datang semalam, dan ia meninggalkan jejak. Menjelang malam, warga berkumpul untuk doa bersama. Satu lampu minyak dinyalakan di setiap rumah, menghadap laut, konon sebagai penuntun bagi arwah yang tersesat. Rumah Nina paling terang, karena beberapa tetangga menambahkan 2 lampu lagi sebagai tanda duka mendalam. Namun ketika doa dimulai, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kompor minyak padam 2 kali. Tirai bergerak meski jendela tertutup, dan suara ombak terdengar terlalu dekat. Seolah duduk di halaman rumah, Nina duduk di lantai, membaca doa dengan suara yang paling ia bisa. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya berhenti di kamar tempat Dava. Menghilang, terdengar suara lantai berderit, perlahan, berat, seperti seseorang sedang berjalan dari ujung kamar ke pintu. Nina langsung memegang lengan baju ibunya yang duduk di sebelah. Tapi ibunya tidak bereaksi. Warga yang lain juga tidak mendengar apa-apa. Hanya Nina. Hanya telinganya yang menangkap langkah itu. Tok, tok, langkah itu berhenti tepat di balik pintu kamar. Nina membeku. Tangannya dingin. Ia merasa seolah pintu kamar itu memiliki mata yang sedang menatapnya. Kemudian, suara itu muncul lagi. Serk, serk. Suara kain basah diseret ke lantai. Aroma asin perlahan merayap keluar. Aroma, Lord. Aroma yang kemarin malam menempel pada jaket Dava. Lampu minyak berkedip. Dan saat itulah pintu kamar bergerak sedikit. Bukan terbuka, hanya bergeser. Seakan ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar tapi belum punya izin. Nina menutup hidungnya. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh seluruh udara di ruangan. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara napas. Napas kesal. Napas yang bergetar dengan suara air di dadanya seperti seseorang yang baru saja bangkit dari permukaan laut setelah hampir tenggelam. Napas itu dekat sekali, tepat di balik pintu. Kurang dari 2 langkah dari tempat ia duduk. Setelah doa selesai, warga mulai pulang satu persatu. Rumah Nina perlahan sunyi kembali. Tapi Nina tidak merasa sendiri. Bahkan rasanya rumah lebih penuh daripada sebelumnya. Ia berjalan ke kamar dengan kaki gemetar, berusaha membuka pintunya dengan hati-hati. Namun, saat ia memegang gagang pintu, hawanya sangat dingin-dingin, seperti logam yang direndam di dasar laut. Saat pintu terbuka, Nina langsung terpaku di dalam kamar. Lantainya basah, padahal tadi siang
sudah kering. Bukan hanya basah, ada jejak. Jejak kaki yang berjalan dari jendela menuju pintu. Jejak kaki yang persis seperti milik Dava. Jejak kaki yang sama dengan yang berhenti di dekat lemari di ruang tamu. Dan di ujung tempat tidur, napas Nina tertahan. Ada jaket Dava, masih basah. Airnya menetes perlahan, membentuk suara monoton yang menyakitkan. Tep, tep, tep. Nina mendekat, tangan gemetar. Saat ia menyentuh jaket itu, air laut menempel di ujarnya. Bukan air biasa, airnya mengandung serpihan kecil seperti pasir halus dan rumput laut. Jaket itu dingin, terlalu dingin untuk pakaian yang ditinggal manusia hidup. Tiba-tiba, lampu minyak di kamar padam. Hembusan angin dingin menerpa leher Nina, dan di telinganya, dalam gelap, terdengar bisikan pelan. Ni, bisikan yang ia kenal, bisikan Dava. Namun, suara itu bukan suara manusia lagi. Ada sesuatu yang kosong di dalamnya, seperti seseorang yang mencoba berbicara dengan paru-paru yang tak lagi bekerja. Nina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menjerit, tapi suaranya macet di tenggorokan. Di Dava, suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya bunyi kain basah yang bergerak di belakangnya. Pelan, mendekat. Dan sebelum Nina sempat berbalik, suara itu berbisik lagi, lebih dekat daripada napas manusia biasa. Aku belum selesai. Di luar kamar, pintu rumah tiba-tiba terbuka sedikit. Angin malam masuk dengan suara laut yang lirih, seolah ada yang baru saja keluar, atau baru saja masuk lagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak Dava ditemukan, Nina menyadari sesuatu. Arwah suaminya bukan sekadar pulang untuk berpamitan. Ia pulang karena ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum ia sampaikan. Atau Sisu yang mengikutinya dari laut. Malam itu, Nina menutup pintu kamar sambil gemetar. Ia tahu satu hal pasti, Dava belum benar-benar pergi. Pagi berikutnya, kampung itu seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Matahari memang bersinar, tetapi cahaya yang masuk lewat jendela rumah Nina terasa redup seperti tertahan. Kabut tipis yang tidak terlihat mata. Rumah itu sunyi, namun keheningannya bukan keheningan biasa. Keheningan itu seperti menunggu, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik tembok. Nina duduk di tepi ranjang sambil memegang gelas air yang tidak sempat ia minum. Matanya bengkak karena tidak tidur semalaman. Setiap ia menutup mata, bayangan semalam kembali. Jaket basah, bisikan di telinganya, dan napas dingin yang menyeret udara keluar dari dadanya. Ia tahu satu hal, arwah Dava belum pergi, tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu pikiran Nora. Ia seperti merasakan rumah itu tidak lagi miliknya. Ada bagian ruang yang seakan bukan ruang manusia, seperti seseorang atau sesuatu menempatinya bersamaan dengan ia. Ia memberanikan diri keluar dari kamar. Saat melewati meja makan, langkahnya otomatis terhenti. Di meja makan, nasi yang tersisa semalam terlihat berantakan. Sendoknya geser sedikit, piringnya berubah posisi. Padahal Nina tahu betul, ia sudah merapikannya semalam sebelum tidur. Ia rapikan karena takut melihat jejak Dava lagi. Namun piring itu bukan hanya bergeser, ada jejak jari di sisi piring. Jejak jari yang berlumur asin, menempel seperti cap tangan seseorang yang basah ketika menyentuhnya. Nina menyentuh jejak itu, dan bulu kuduknya meremang. Jejak itu masih basah, masih dingin, seolah baru dipegang beberapa menit yang lalu. Nina memutuskan keluar rumah untuk menarik napas. Ia berjalan ke sumur untuk mencuci muka. Beberapa tetangga melambaikan tangan, mencoba memberikan semangat, tapi sebagian dari mereka justru menatap Nina dengan tatapan aneh adonan antara iba dan rasa takut.
Ketika ia membungkuk ke sumur untuk mengambil air, tiba-tiba ia melihat pantulan. Pantulan wajahnya tampak pucat, tapi di belakangnya terlihat bayangan hitam yang berdiri di ambang pintu rumahnya. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet yang basah dan kaku. Nina membalikkan badan sepat-sepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di pintu rumah. Tidak ada suara langkah. Tidak ada basah di lantai. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia melihat ke sumur lagi, bayangan itu masih di sana. Tidak bergerak. Nina menutup mulut. Ia mundur. Perlahan, seseorang menyentuh bahunya. Nina terlonjak kaget. Ternyata Bu Alit, tetangganya. Lihat apa? Masih ramah, tanya Bu Alit sambil memijat bahunya. Nina menggeleng cepat. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan tanpa terlihat gila. Karena siapa yang akan percaya bahwa bayangan arwah suaminya menatapnya dari permukaan air. Menjelang siang, keluarga besar Nina datang untuk persiapan pemakaman. Rumah menjadi ramai, dan suara orang-orang membuat Nina sedikit tenang. Untuk sejenak, ia merasa tidak sendirian, meski rasa dingin di kamar masih tidak hilang. Saat keluarga sibuk memasang tenda, Nina memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Beberapa orang yang masuk ke ruang tamu merinding tanpa alasan, lalu buru-buru pindah tempat duduk. Ada pula yang tiba-tiba menggigil, meski cuaca panas. Seorang sepupu bahkan bertanya, "Nih, kamu buka AC, dinginnya aneh banget di sini." Padahal rumah Nina tidak punya AC, bahkan kipas pun jarang dipakai. Namun bagian paling menyeramkan terjadi ketika salah. Satu bibi menyapu lantai dan menemukan sehelai rambut panjang yang lengket dan basah. Rambut itu bukan milik Nina, warna dan teksturnya berbeda. Rambut itu hijau kehitaman, tipis, dan berbau seperti rumput laut busuk. Bibi itu buru-buru membuangnya keluar rumah dengan wajah ngeri. Nina, sejak kapan ada rambut seperti itu di rumah? Dan siapa yang membawanya? Menjelang sore, suasana menjadi lebih aneh. Tenda pemakaman yang dipasang warga tiba-tiba tersangkut angin kuat. Meski cuaca cerah, 2 kali tali putus, seperti ada yang menariknya dari bawah. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Ini tanda tidak baik. Biasanya begitu kalau yang meninggal. Tidak. Tenang. Nina berusaha tidak mendengarnya. Ia kembali ke rumah untuk mengambil lampin. Tapi begitu melewati meja makan, jantungnya berhenti, berdetak sejenak. Ada seseorang yang duduk di kursi. Ia melihatnya dari belakang bahunya basah, kepalanya sedikit menunduk, rambutnya meneteskan air. Nina membeku di ambang pintu. Nafasnya tercekat. Dafa. Sosok itu perlahan menegakkan tubuhnya. Ia tidak bergerak cepat, tidak pula agresif. Ia hanya mengangkat kepalanya pelan-pelan sekali seperti seseorang yang baru bangkit dari kedalaman laut. Namun saat wajahnya terlihat, Nina hampir jatuh berlutut. Wajah itu bukan wajah Dafa sepenuhnya. Matanya cekung, kulitnya pucat membiru, bibirnya retak seperti mengering. Ada bekas goresan karang di pipinya. Di lehernya terlihat bekas tali perahu yang melilit bekas, yang sama seperti yang dikatakan warga ketika menemukan jasad suaminya. Sosok itu menatap Nina dengan mata kosong. Lalu, dengan suara serak yang seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air, ia berbisik, "Ni, jangan biarkan aku sendirian." Nina mundur, menabrak dinding. Napasnya patah-patah. Aku akan melakukan apa saja, asal kau tenang." Sosok itu perlahan berdiri. Gerakannya kaku, seperti tulangnya belum kembali pulih. Lalu sesuatu terjadi. Dari bawah tubuhnya, air laut mulai menetes dan meluas ke lantai, mengalir pelan seperti genangan. Tapi air itu tidak jernih. Air itu berwarna keruh, bercampur serpihan rumput laut.
Dan ketika air itu menyentuh kakinya, Nina melihat sesuatu bergerak di dalamnya, bayangan hitam kecil, seperti tenggen-tenggen kecil yang berenang di bawah permukaan. Tangan-tangan itu seolah mencoba meraih kakinya. Nina mundur lagi. Sosok itu menggerakkan bibirnya sekali lagi, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Ikut aku. Lalu tiba-tiba dari dapur terdengar jeritan seorang sepupu. Jeritan yang memecah suasana. Sosok itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah suara. Dan dalam sekejap ia lenyap, tidak berjalan, tidak terseret, menghilang seperti asap yang ditelan ruang. Hanya menyisakan air laut di lantai. Air yang mulai bergerak perlahan merayap ke arah Nina, seperti sesuatu yang mengikuti dari bawah. Nina menutup mulutnya menahan teriak. Ia tahu sekarang arwah Dava bukan sekadar pulang untuk memberi pesan. Ia pulang karena tidak sendiri. Ketika tenggelam di laut, ada sesuatu yang ikut bersamanya. Sesuatu yang belum pergi. Sesuatu yang masih lapar. Sejak kejadian di meja makan itu, Nina tidak berani berjalan tanpa menyalakan lampu. Bahkan di siang hari, ia memastikan setiap sudut rumah terang, seolah cahaya dapat menahan sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Tapi malam cepat datang, dan pada malam itu, rumahnya terasa lebih sempit dari sebelumnya, lebih berat udara di dalamnya, lebih pekat kegelapannya. Rumah penuh keluarga yang menginap, tapi rasa aman tidak datang. Setiap jam seperti bergeser tanpa suara, menunggu sesuatu terjadi. Menjelang pukul 10 malam, para laki-laki duduk di ruang depan sambil ngobrol pelan. Wanita-wanita lain tidur di kamar belakang. Nina duduk di dekat ibu dan adiknya, memandangi pintu kamar Dava yang tetap tertutup rapat sejak sore. Hanya menatap pintu itu membuat tengkuknya merinding, seolah pintu itu berdenyut pelan, seperti bernapas. Angin dingin tiba-tiba menyelinap lewat sela-sela jendela. Lampu minyak bergoyang sedikit, membuat bayangan di dinding menari seperti teng-tenggen panjang. Bu Alit, tetangga yang menginap, mendekati Nina pelan. "Nih, kamu mau cerita sesuatu? Wajahmu masih ketakutan dari tadi." Nina menggeleng, bibirnya gemetar. Tapi ia tidak berani jujur. Ia takut jika ia menceritakan semuanya, ia sendiri tidak akan percaya dengan apa yang ia katakan. Lagi pula, bagaimana ia menjelaskan bahwa sesuatu yang tenggelam bersama Dava kini masuk ke rumah ini? Namun, sebelum Bu Alit sempat bertanya lagi, sesuatu terjadi. Kraa, suara kayu patah terdengar dari arah dapur. Semua orang langsung menoleh. "Apaan itu?" tanya salah satu laki-laki. Rumah menjadi sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara apapun. Kemudian terdengar lagi. Sek, sek, nada. Gesekan lembab, seperti kain basah diseret di lantai. Nina langsung tahu suara itu. Suara yang sama semalam. Suara yang berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya berjalan. Para lelaki berdiri dan mengambil senter. "Saya cek dulu," kata salah satunya. "Jangan sendiri, Kang," ujar yang lain. Mereka berjalan ke dapur. Langkah kaki mereka terdengar berat dan hati-hati. Nina menggenggam tangan ibunya. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Dari ruang tamu, hanya suara-suara pelan yang terdengar. Lantainya kok basah? Ini air? Apa? Asin. Ada bolot. Lalu mendadak astikfirullah. Terjadi keributan kecil. Salah satu laki-laki tersungkur dan berlari kembali ke ruang depan dengan wajah pucat seperti orang kerasukan. "Ada yang lewat di bawah meja," teriaknya sambil menunjuk ke arah dapur. "Apa?" tanya yang lain. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya gemetar. Wajahnya basah oleh keringat. Nina menutup mulut. Ia tahu persis apa maksud laki-laki itu. Bukan manusia. Sesuatu yang basah.
yang menyeret kainnya di lantai. Semua orang kini berjongkok, mencoba melihat ke arah dapur yang gelap. Dan di tengah gelap itu terdengar lagi plip, plip, tetesan air. Sesuatu berjalan di lantai yang basah. Hening mencekam menyelimuti rumah. Tiba-tiba lampu minyak bergoyang lebih keras, seperti seseorang meniupnya dari dekat. Lalu mati. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Beberapa wanita menjerit kecil. Anak-anak menangis. Para lelaki menyalakan senter. Sorotnya bergetar karena tangan mereka ikut bergetar. Nina membeku karena di bawah sorot cahaya itu, di lantai dekat dapur, ada jejak kaki basah yang baru terbentuk satu persatu, berjalan perlahan ke arah mereka. Jejak itu tidak tampak, seperti langkah manusia hidup. Tapaknya tidak tegas, seperti kaki yang sebagian dagingnya terkikis air. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu dapur. Lalu, sesuatu muncul dari balik gelap. Bukan sosok utuh, hanya tangan pucat kebiruan. Jari-jarinya panjang, kukunya patah, dan terkelupas. Uratnya terlihat seperti tali yang tegang. Dari jarinya menetes air laut, menetes ke lantai. Dengan suara tap, 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 tangan itu meraih bingkai pintu, menggenggamnya, mendorong dirinya keluar gelap. Wogemanda, ada yang jatuh, terduduk. Ada yang menangis menyebut nama Tuhan. Ketika tubuh itu akhirnya terlihat, Nina merasakan kakinya gemetar begitu keras hingga ia hampir roboh. Itu Dava, atau sesuatu yang terlihat seperti Dava. Wajahnya masih basah, rambutnya menempel seperti rumput laut. Dari telinganya menetes air gelap. Tubuhnya tampak hancur di beberapa bagian, seperti digerus karang. Namun mata itu adalah mata suaminya. Mata yang memohon. Mata yang ketakutan. Seolah ia berusaha keras untuk melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nina berdiri, meski tubuhnya melemah. Daf, suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu berhenti. Ia memandang Nina, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, seperti seseorang yang berusaha keluar dari lilitan tak terlihat. Tangannya terangkat sedikit, seolah ingin menunjuk sesuatu di belakang Nina. Nina menoleh. Tidak ada apa-apa. Ketika ia melihat kembali ke arah Dava, karena dari balik tubuh Dava naik sesuatu dari lantai. Sesosok bayangan hitam seperti tubuh perempuan dengan rambut panjang yang menempel basah ke lantai. Rambutnya menjulur seperti tentakel. Setiap helai bergerak pelan, mendekati kaki Dava dan menariknya ke bawah. Bayangan itu berbisik samar suara air, suara tenggelam. Nina tidak paham apa bahasanya, tapi ia mengerti maksudnya. Kau tidak boleh kembali. Kau milik laut. Dava tiba-tiba menjerit-jeritan tanpa suara. Hanya mulut yang terbuka lebar. Tubuhnya menggeliat seperti ada tali tak terlihat yang menariknya. Para warga lari ketakutan. Lampu-lampu padam bersamaan. Di tengah gelap, hanya terdengar suara satu hal. Air. Air yang mengalir deras. Air yang menyeret sesuatu kembali ke tempat asalnya. Ketika lampu senter kembali menyala, dapur sudah kosong. Lantai tidak ada. Jejak, tidak ada air, tidak ada tubuh, tidak ada bayangan, tidak ada siapapun, hanya sebuah cincin kawin yang tergeletak di lantai dekat kaki Nina. Cincin Dava yang selalu ia pakai, tak pernah dilepas, dan di dalamnya tertulis nama mereka berdua. Nina memungut cincin itu dengan tangan gemetar, lalu mendongak perlahan. Karena dari kamar Dava terdengar suara pintu yang terbuka sendiri. Krit, diikuti bisikan panjang. Bukan hanya dia yang kembali. Angin sore berhembus pelan, tapi udara di dalam rumah Marni seperti berhenti sama sekali. Lilin-lilin yang ia nyalakan sejak senja sudah mulai pendek.
meleleh seperti darah panas di atas piring kecil. Tidak ada suara apapun selain detak jam dinding yang seolah berdetak lebih lambat, seperti sengaja menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Sejak kejadian mayat Bayu muncul di kamar rumahnya, Marni tidak berani tidur. Ia duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia masih melihat wajah suaminya yang membiru. Bibirnya bergerak tanpa suara. Mata kosongnya memohon tahu, memperingatkan. Di luar, langit yang seharusnya sudah gelap justru terlihat aneh. Abu-abu kelam, seperti permukaan laut yang mendung sebelum badai datang. Padahal mereka tidak sedang berada di dekat bibir pantai. Rumah mereka lebih jauh ke daratan. Namun, aroma garam, aroma laut itu memenuhi udara. Lalu terdengar ketukan pertama. Tok, tok, tok. Marni tersentak. Suaranya datang dari pintu depan pelan. Ragu, tapi jelas. Ia menahan napas. Tidak, bukan malam-malam begini, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Ketukan kedua lebih keras. Tok, tok. Marni berdiri perlahan. Kakinya gemetar, tapi tubuhnya bergerak seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketukan ketiga membuat seluruh lilin berkedip-kedip, seperti hampir padam. Tok, tok, siapa di luar? Tanya Marni dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang menetes cek. Sek-sek. Di luar, padahal hujan tidak turun. Marni mengumpulkan keberanian dan membuka pintu. Sangat perlahan, pintu terbuka. Dan tidak ada siapa-siapa. Namun lantai teras basah, seperti ada seseorang yang baru saja berdiri di sana sambil meneteskan air laut. Jejaknya panjang, tipis, mengarah ke halaman kosong, lalu menghilang. Marni memejamkan mata dan menutup pintu keras-keras. Ia mundur, napasnya memburu. Belum sempat ia menenangkan diri, jendela dapur tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderak kasar. Kain tirai terbang ke dalam rumah, diterpa angin dingin yang membawa bau anyir, seperti bangkai ikan busuk yang direndam berhari-hari. Dari jendela itu, sebuah suara lirih terdengar. Ma-ni. Suara itu pelan, serak, basah, seperti seseorang berbicara sambil mulutnya penuh air. Marni mundur sampai punggungnya menempel tembok. Payu, suaranya pecah tanpa ia sadari. Lalu terdengar gerakan di atap, seperti kaki seseorang berjalan pelan, menyeret sesuatu yang menetes. Galp, krak. Marni menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dari arah loteng, suara kayu dipukul dari dalam terdengar lebih jelas. Dug, dug, duk. Seakan ada seseorang atau sesuatu yang berusaha turun. Dari sela-sela papan langit-langit, tetesan air mulai jatuh. Banyak sekali, menetes tanpa henti, membuat genangan di lantai. Air itu berbau laut. Air itu sama seperti air yang menetes dari tubuh Bayu. Malam ia pulang sebagai arwah. Suara itu kembali. Ma, Arne, turun, sini. Marni mengulurkan tangan, gemetar, memungut lilin. Ia berjalan mundur, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Suara ketukan dari loteng semakin keras. Dug, dug, dug. Sampai akhirnya, sebuah papan langit-langit patah. Dan dari celah hitamnya, menetes air begitu banyak, seperti seseorang sedang memeras tubuh basah. Dan di tengah kegelapan lubang itu, tampak dua mata pucat mengintip ke bawah. Mata itu milik Bayu, mati, kosong, basah. Marni, ikut aku, gumamnya. Tubuh Marni hampir roboh karena ketakutan. Ia memejamkan mata
menjerit nyaris tak bersuara. "Bayu, kamu sudah mati. Jangan ganggu aku lagi." Tapi dari lubang gelap itu, Bayu tersenyum senyum miring yang tidak pernah ia lihat ketika suaminya hidup. Belum. Selisa, lalu sesuatu turun perlahan dari lubang itu. Bukan badan, bukan tangan. Tali jangkar yang kusut, berlumut, basah, menjulur turun seperti ular laut. Ujungnya melingkar, seperti hendak meraih leher Marni. Marni berlari menuju pintu belakang secepat mungkin. Lilin terjatuh, padam saat menimpa genangan air laut. Marni membuka pintu belakang dan berlari ke halaman tanpa menoleh lagi. Dari dalam rumah, suara Bayu memanggilnya. Lebih dek. Ma, I. Angin berhenti. Suara malam lenyap. Hanya suara air menetes dan suara langkah basah yang mengikuti dari belakang berakhir. Ketika Marni tersadar satu hal, Bayu tidak sekadar pulang sebagai arwah. Ia sejak kejadian malam itu, ketika mayat Bayu muncul di kamar rumahnya Marni, tidak pernah merasakan waktu berjalan normal lagi. Matahari terbit terasa begitu cepat, tetapi malam tiba terlalu lama. Seolah dunia di sekitarnya ikut retak bersama kewarasannya. Malam itu, Marni duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya redup dari lampu minyak di pojok ruangan yang menerangi sebagian wajahnya. Rumah terasa sangat sunyi, tetapi sunyi itu bukan menenangkan. Sunyi itu seperti sedang. Ia memeluk tubuhnya sambil menatap pintu rumah yang tertutup rapat. "Bayu, tolong lepaskan aku," bisiknya. Entah kepada siapa, tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang tiba-tiba masuk melalui celah dinding kayu, membawa aroma asin yang tidak seharusnya muncul di rumah yang jauh dari pesisir. Aroma Lord, aroma kematian dari perahu terbalik itu. Suara pertama tepat saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari. Suara itu datang, bukan ketukan, bukan langkah kaki, melainkan suara sesuatu yang menggesek lantai, seperti tubuh basah diseret. Krutu. Suara itu bergerak perlahan, memutari dinding luar rumah. Marni membeku. Ia tidak ingin bangkit, tidak ingin melihat, tapi rasa takut justru membuat tubuhnya bergerak sendiri. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan mengintip sedikit melalui tirai. Halaman depan kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun tanah dan bebatuan di halaman basah, seperti baru diguyur ombak. Padahal langit jernih. Di pojok halaman ada sesuatu yang Marni perhatikan. Jejak kaki basah, tapi bentuknya aneh, jari-jarinya seperti menekuk tidak normal. Seperti kaki orang mati yang kaku. Jejak itu mengarah ke samping rumah, tepat ke bawah jendela dapur. Suara gesekan itu terdengar lagi. Krutu. Marni mundur menjauhi jendela dengan napas tersengal yang mengetuk dari dalam saat ia sedang mundur. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Marni spontan menoleh ke pintu depan. Ketukan itu lembut, tapi ritmenya lambat. Nyaris seperti seseorang yang mengetuk tanpa sadar. Siapa di luar? Tanya Marni dengan suara gemetar. Tidak ada suara, hanya ketukan kedua lebih keras. Tok, tok. Marni menahan tangis. Ia menutup telinga, tapi suara ketukan itu seperti menembus kepala, seperti berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Lalu tiba-tiba ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara seseorang bernafas berat dari balik pintu. Hahaha. Marni merasakan bulu kuduknya berdiri dari ujung kaki sampai tengkuk. Napas itu bukan napas manusia normal. Terdengar basah, berat, seperti paru-paru Nia terisi air laut. Dan kemudian seseorang berkata lirih, "Buka pintu." Suara itu serak,
lambat, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh lumpur laut. Suara itu adalah Bayu. Marni menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Kamu sudah mati, Bayu. Kamu sudah mati," gumamnya. Tubuhnya bergetar hebat. Pintu tiba-tiba bergetar keras dari luar. Dag, dag, duk. Seolah Bayu atau sesuatu yang memakai wujudnya sedang menabrakkan tubuhnya ke pintu. Keluar, Mea, A-A-R-N-T-3. Suara itu berubah menjadi pekikan panjang, berlapis-lapis, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Marni berlari ke kamar, menutup pintu, dan menggeser lemari kecil sebagai penghalang. Tapi suara itu mengikutinya. Sekarang terdengar di jendela kamar. Crack, crack, K-R-A. Kayu jendela seperti ditekan dari luar, seperti ada tangan yang ingin merobeknya. Marni bersembunyi di bawah ranjang, mengurung tubuhnya di antara kotak-kotak lusuh yang berdebu. Hening, sen, yap. Lalu dari bawah celah pintu kamar, air mulai merembes masuk. Cepat, banyak, mengalir seperti ombak kecil. Air itu hanyir, berbuih, kecil, berbau laut dalam. Marni menatapnya dengan ngeri. Air itu membawa serpihan kecil seperti lumut laut dan pasir hitam. Tiba-tiba di tengah genangan itu muncul bayangan kaki biru, membengkak, berurat hitam. Kaki mayat Bayu berdiri tepat di luar pintu kamar. Marni, suara itu memanggil. Lebih jealous. Kau ikut pulang. Kilot yang masuk dari bawah tempat tidur. Sebelum Marni sempat bergerak, ia merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya dari bawah. Ranjang, dingin, licin, seperti tangan yang direndam terlalu lama dalam air. Marni menjerit dan menarik kakinya secepat mungkin, tapi tangan itu meraih kembali. Kali ini lebih kuat. Lebih sini, bersama aku. Gumam suara dari bawah ranjang. Marni langsung berguling keluar, berdiri dengan susah payah, dan menendang pintu kamar meski tahu sesuatu berada tepat di belakangnya. Pintu kamar terbuka oleh hantaman, dan air laut menerjang masuk seperti gelombang kecil. Marni berlari keluar rumah tanpa menoleh. Di belakangnya terdengar suara Bayu yang menggema berlapis-lapis. "Jangan lari, aku sudah pulang. Aku menjemputmu." Angin malam mendadak berhenti. Bulan tertutup awan kelabu. Aroma laut semakin pekat, seolah seluruh rumah Marni diselimuti gelombang yang tak terlihat. Dan dari kejauhan terdengar sesuatu merayap keluar dari rumah, diiringi suara tetesan air yang banyak sekali, seperti mayat yang baru diangkat dari laut, mengikuti setiap langkahnya. Marni tidak sadar ia berlari ke arah mana. Yang ia tahu, Bayu tidak lagi sekadar arwah yang pulang. Ia sekarang membawa sebagian dari laut bersamanya, dan ia tidak akan berhenti sampai Marni ikut tenggelam. Marni berlari tanpa arah. Napasnya terengah, seperti orang tenggelam. Malam begitu gelap, hingga pohon-pohon di sekitar rumah tampak seperti siluet raksasa yang ingin meraih tubuhnya. Tanah tempat ia berpijak berlumpur dan licin, tapi ia tidak berhenti, tidak berani. Bayu, atau makhluk yang menyerupai Bayu, baru saja keluar dari rumah. Ia mendengar suara langkah basah itu mengikuti dari kejauhan. Perlahan, tenang, siala ia tahu, cepat atau lambat, Marni akan lelah. Dan ketika lelah itu datang, ia akan menong ke arah rumah Pak Lek Darmin. Marni akhirnya melihat sebuah cahaya di kejauhan. Lampu minyak kecil di teras rumah Pak Lek Darmin, satu-satunya rumah yang jaraknya paling dekat dari rumahnya. Pak Lek, tolong,
teriak Marni dengan suara hampir habis. Lampu di teras bergoyang, ditiup angin. Pintu rumah itu terbuka sedikit, menyisakan celah gelap yang tampak seperti mulut raksasa. Marni mengetuk keras. "Pak Lek, tolong, ada sesuatu di rumah saya." Tidak ada jawaban. "Pak Le," Marni menangis, menghantam pintu lagi. Akhirnya suara tua dan serak terdengar dari dalam. "Siapa malam-malam begini?" "Marni." "Pak, tolong, bukakan." Pintu terbuka perlahan, dan Pak Lek Darmin muncul dengan wajah separuh terkejut, separuh bingung. "Ya Allah, Marni, kenapa kok basah kuyup begitu?" Marni masuk dan langsung menutup pintu di belakangnya. Namun, sebelum ia mengunci pintu, sesuatu membuatnya terpaku. Halaman rumah Pak Lek Darmin kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada air siala satu-satunya hal yang basah di seluruh halaman itu. Marni mengunci pintu cepat-cepat, meski kedua tangannya gemetar hebat. Bayu datang ke rumah, suaranya patah-patah. Pak Darmin memegang pundaknya. "Tapi suamimu itu sudah dikubur sore tadi, Marni. Kamu ini ngomong apa?" Marni menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Yang pulang itu bukan Bayu, tapi sesuatu yang memakai tubuhnya." Pak Darmin termenung, raut wajahnya berubah tegang. "Ya Allah, jadi benar," kata orang-orang. Marni menatapnya bingung. Kata orang-orang. "Apa, Pak?" Pak Darmin menelan ludah berat. "Mayat suamimu ditemukan terjepit di bawah perahu. Tapi ada yang bilang mereka dengar suara-suara aneh waktu mau mengangkat jenazahnya." Marni membeku. "Suara apa?" "Pak, suara seperti orang masih hidup. Suara memanggil pulang." Pulang. Merinding seluruh tubuh Marni. Itu suara yang sama, persis sama. Tiba-tiba lampu minyak di ruang tamu berkedip dan mati. Kegelapan dan ketukan yang berulang listrik. "Mati, Pak?" tanya Marni panik. "Ini lampu minyak, Marni. Enggak nyala karena angin dari mana tadi?" Tapi di dalam rumah tidak ada angin. Udara diam, dingin, seperti di dasar laut. Lalu terdengar ketukan. Tok, 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 pelan dari jendela dapur. Pak Darmin mengambil parang kecil di samping lemari. "Kamu tunggu di sini." "Pak, jangan!" terlambat. Pak Darmin berjalan ke dapur. Ketukan itu berubah. Tok, 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 lebih keras. Marni menutup telinganya, gemetar hebat. "Pak Lek, jangan dibuka," bisiknya. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara engsel jendela berderit. "Ki, sunyi, sangat sunyi." "Pak," panggil Marni. Tidak ada jawaban. "Pak Lek," tidak ada suara, kecuali suara air menetes. Sek. Cek. Marni menelan ludah dan berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya hampir berhenti. Pak Darmin berdiri membelakangi Marni. Tubuhnya diam, sempurna kaku. Kakinya menyentuh lantai basah. Sangat basah. Ada genangan air laut di bawahnya. "Pak!" Suara Marni bergetar. Pak Darmin perlahan menoleh, tapi gerakannya lambat. Tidak wire, seperti lehernya dipaksa bergerak. Marni tercekik napasnya ketika melihat wajah Pak Darmin. Matanya bukan lagi matanya. Seperti ada air berputar-putar di dalam bola matanya, membuatnya tampak seperti rongga kosong yang dipenuhi ombak kecil. Dan dari mulut Pak Darmin terdengar suara, tetapi bukan suaranya. Suara itu basah, berbisik, terdengar familiar. "Ma, Ni." Itu suara Bayu.
keluar dari mulut orang lain. Marni mundur dengan panik. Ma, RNA. Ika, sudut bibir Pak Darmin bergerak naik. Senyum tidak manusiawi. Senyum yang ia lihat pada wajah Bayu ketika arwahnya pulang pertama kali. Lalu dari belakang tubuh Pak Darmin sesuatu bergeser. Keluar dari balik punggungnya seperti bayangan. Wujud hitam basah, tangan pucat mencengkeram bahunya dari belakang. Wajah membiru muncul perlahan-lahan dari balik tubuhnya. Bayu berdiri di belakang Pak Darmin. Wajahnya terkelupas sebagian, seperti pernah diseret di dasar laut. Matanya kosong dan penuh air. Marni, kamu. Tepat sebelum Marni menjerit, sesuatu runtuh di luar rumah. Seperti suara perahu terbalik, jatuh menghantam tanah. Dan dari luar rumah, suara lain ikut terdengar. Suara kayu berderak. Tali temali basah digeser. Dan seseorang atau banyak orang berjalan menyeret diri. Marni sadar Bayu tidak datang sendirian. Ia membawa sesuatu dari laut. Sesuatu yang menunggu di bawah perahu tempat mayatnya ditemukan. Kalau kamu mau, saya lanjutkan bab 7 dengan teror yang semakin besar dan jawaban mengapa Bayu pulang dalam keadaan seperti itu. Marni berlari keluar dari rumah Pak Lek Darmin dengan napas tercekik, hampir jatuh karena tanah yang licin. Malam terasa seperti menutup dirinya, seperti hutan, dan angin menyusutkan jarak agar dia tidak bisa kabur. Di belakangnya, suara langkah basah terdengar. Banyak, bukan hanya satu. Bayu tidak datang sendirian. Ia membawa sesuatu yang ikut naik dari dasar laut. Sesuatu yang terperangkap di bawah perahu terbalik itu. Dan mereka sekarang mengikuti jejak Marni menuju dermaga lama. Tak tahu lagi harus lari kemana. Marni mengikuti jalan setapak menuju dermaga lama tempat para nelayan menambatkan kapal sebelum badai menenggelamkan perahu Bayu. Dermaga itu sekarang kosong dan rapuh, hampir roboh dimakan usia. Marni berhenti di ujung dermaga, memegang dadanya sambil terisak. Kenapa kamu kembali, Bayu? Kenapa tidak tenang saja? Air laut di bawahnya gelap, seperti kuburan besar tanpa dasar. Gelombang bergerak lambat, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak melawan arus. Marni menegakkan tubuhnya dan memaksa dirinya menatap laut. Kalau kamu mau, aku dengarkan. Tunjukkan diri kamu. Ia menjerit sekuat tenaga. Ombak tiba-tiba diam. Seluruh permukaan laut berhenti bergelombang, seperti kaca hitam pekat. Keheningan itu jauh lebih mengerikan dibanding suara apapun. Dan dari tengah laut yang gelap itu muncul bayangan seseorang berjalan menuju dermaga. Bukan berenang, berjalan. Di bawah laut, perlahan, air di atas kepalanya seperti tidak menyentuhnya. Bayangan itu semakin mendekat. Tubuhnya naik ke permukaan, perlahan, seperti seseorang keluar dari mimpi buruk. Dan ketika wajahnya muncul, Marni menjerit. Itu Bayu, tetapi lebih rusak daripada sebelumnya. Pipinya sobek, memperlihatkan gigi yang membiru. Matanya mengalirkan air laut seperti dua sungai kecil. Dan di dadanya tersangkut serpihan papan kapal papan dari perahu yang menenggelamkannya. Marni, suara itu lirih, seperti ditahan di tenggorokan. Kenapa? Pergi. Marni memundurkan diri, tapi dermaga itu sempit. Ke belakang hanya ada laut gelap. Ke depan hanya ada mayat suaminya. Aku tidak bisa, Bayu. Kamu, bukan kamu lagi. Bayu tersenyum perlahan. Dulu kamu bilang kamu ingin aku pulang. Marni menggeleng cepat. Air mata mengalir. Tapi bukan begini. Bukan begini.
Bayu melangkah naik ke dermaga. Seluruh papan kayu berderit di bawah kakinya yang membengkak. Laut tidak membiarkan aku pergi. Laut menahanku. Marni merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seperti napas Bayu mencuri panas dari tubuhnya. Apa yang laut berikan? Tanya Marni dengan suara hampir pingsan. Bayu mengangkat tangannya yang menghitam. Kesempatan. Untuk apa? Untuk apa? Bayu menatapnya dalam-dalam. Untuk hidup kembali. Marni menunduk heran. Tapi kamu sudah mati. Aku bisa kembali hidup, tapi aku butuh tubuhmu. Marni menjerit dan berlari menjauh. Tapi Bayu melompat ke depan dan menangkap pergelangan tangannya. Cengkramannya kuat dan dingin, seperti besi di kuburan. Marni, kamu milikku. Tubuhmu, napasmu, hidupmu akan kau gunakan. Marni menendang, memukul, menarik napas tersengal, tapi Bayu terlalu kuat. Ia menyeret Marni ke tepi dermaga. Bayu, jangan, tolong. Tenang. Bayu tersenyum dengan wajahnya yang hancur. Aku akan gantikan diriku. Dengen. Marni menjerit ketika Bayu mendorongnya ke arah laut. Air di bawah dermaga mendadak berputar seperti pusaran besar. Dan dari dalamnya muncul tanggen-tanggen. Lain pucat, membiru, berlumut. Tangan-tangan itu milik para nelayan yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka mau ikut naik. Kamu akan tenggelam, Marni. Teriak Bayu dengan suara yang bukan lagi suaranya. Marni berusaha menarik tangannya, berteriak sekuat tenaga. Aku tidak mau mati. Bayu, lepaskan aku. Bayu menatapnya. Ada sedikit cahaya manusia muncul di matanya. Sejenak, kalau aku melepaskanmu, aku akan tetap mati. Marni menatap balik dengan air mata bercucuran. Kamu sudah mati, Bayu, dan kamu harus terima itu. Bayu behen, tubuhnya bergetar. Air di bawahnya kembali bergemuruh. Lalu tangan yang mencengkeram Marni terlepas. Bayu menatapnya untuk terakhir kali. Aku pulang karena janji. Marni tersedu-sedu. Janji apa? Janji apa? Bayu tersenyum kecil, sangat kecil. Kamu bilang kamu akan tunggu aku pulang. Air laut mulai menarik tubuh Bayu ke bawah. Tapi aku pulang terlalu cepat. Bayu perlahan tenggelam, sangat perlahan, sambil tetap menatap Marni sampai wajahnya tertutup gelapnya laut. Dan tangan-tangan mayat lain ikut menariknya ke dalam kedalaman. Air laut menelan tubuh Bayu. Pusaran menghilang. Laut kembali tenang. Dan sunyi. Marni jatuh berlutut sambil menangis keras. Ia menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Masih terasa dinginnya cengkeraman tadi. Dia menangis sampai fajar muncul di ufuk timur. Epilog singkat. 3 hari setelah kejadian itu, warga menemukan sesuatu di pinggir dermaga tua. Bukan mayat, bukan pakaian, melainkan papan perahu patah dengan ukiran nama perahu Bayu, melati laut. Di papan itu ada jejak tangan manusia, tapi terlalu pucat. Dan sejak malam itu, setiap jam 2 dini hari, orang-orang di desa mengaku mendengar suara dari arah laut. Suara lirih, serak, basah, memanggil seseorang. Mar.